Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya doakan semoga hari ini dan kedepannya kita selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kemudahan dalam segala urusan kita masing-masing ya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada para teman-teman yang sudah mensupport, sudah mendukung channel ini. Dan mudah-mudahan untuk kedepannya channel ini menjadi lebih baik dan lebih berkembang lagi, supaya video-video dan materi-materi yang sudah saya upload itu bisa bermanfaat, bisa menjadi referensi bagi orang banyak, dan khususnya juga untuk para pemula, terutama untuk diri saya pribadi. Oke, untuk kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan SNR lagi ya. Ada yang request tentang SNR, jangka pendek dan globalnya. Setiap pertemuan sebuah candle dengan candle yang berlawanan, artinya seumpama di sini adalah candle hijau, terus di sini adalah candle merah, maka ini adalah sah membuat sebuah resisten. Dan ketika di sini lahir lagi candle hijau lagi, maka sah di sini adalah support. Ya, bisa dipahami ya. Seperti halnya ketika saya open posisi di sini, itu pas di area support, ya, pas di area support. Ketika tren lagi mengalami penurunan, kemudian saya melihat bahwa harga itu tidak kuat untuk turun, ya, saya sebelum terjadinya candle hijau ini, ternyata memang di sini membentuk sebuah support, ya. Fungsi daripada support dan resisten ini ingat-ingat ya teman-teman, ingat-ingat. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh, saya akan kasih penjabaran ya, kasih secara logis, secara logika yang bisa dimasuk ke pembelajaran kita nantinya secara logis lah ya. Ini tren lagi mengalami sebuah kenaikan, tiba-tiba dia turun sampai di level sini, dan di level sini menjadi sebuah resisten, dan di level sini menjadi sebuah support. Di sini pun support, dan di sini sebelumnya juga mengalami sebuah penurunan. Di sini resisten. Yang jadi pertanyaan, kenapa harga kok bisa berbolak-balik seperti ini kan? Bisa berbolak-balik seperti itu. Kita tidak tahu ini apakah kuat, ini apakah kuat, ini apakah kuat, ini apakah kuat, atau sebaliknya itu lemah atau tidak. Kita kan tidak bisa untuk mengukurnya. Tapi yang jelas tren contohnya tren kenaikan. Tren kenaikan adalah tren yang didominasi oleh kekuatan buyer. Lahirnya buyer ini tidak serta-merta dia lahir karena dia itu tidak ada perintah. Perintah asal muasalnya itu daripada sini, yaitu support. Sebuah perintah itu sifatnya mutlak, ya, sifatnya mutlak. Jadi ketika tren lagi turun, apa yang harus kita lihat adalah lahirnya seller itu bagaimana. Seller perlemahan atau seller kekuatan, ya. Karena semakin lemahnya seller, maka untuk munculnya buyer itu akan semakin cepat. Indikasi buyer itu akan muncul itu sudah mulai daripada sini. Daripada candle ini indikasinya sudah ada wujud apa? Wujud sumbu bawah. Wujud candle merah ini menunjukkan bahwa buyer itu akan ada. Semakin ke sini candlenya semakin menipis, semakin
kekuatannya berkurang. Terus disinilah lahir sebuah support. Tapi dia baru memunculkan sebuah jawaban daripada sini. Ya. Dengan lahirnya support, perintah kenaikan yang tadinya dijalankan oleh candle merah ini ternyata di reject lagi, turun ke bawah, menandakan buyer belum kuat. Sampai close price dia di sini ditolak lagi. Support ini itu ada efeknya, teman-teman. Efeknya apa? Efeknya ini. Ya. Gini, ini support, perintahnya kenaikan. Dijalankan tidak? Dijalankan. Tadi ini menjadi candle hijau, tapi di reject lagi ke bawah. Diturunkan lagi ke bawah karena apa? Seller masih kuat. Dengan kuatnya seller dijawab enggak? Ini resisten. Dijawab di mana? Di candle ini. Tadinya ingin turun ke bawah di area support, karena support itu perintahnya kenaikan, membentengi juga, ditolak lagi ke atas. Ya. Dari jawaban-jawaban ini bahwa antara buyer dan seller sudah mulai ada perlawanan masing-masing. Perlawanan ini dijawab di sini. Tadinya dia naik, masih ditolak di area apa? Resisten. Sampai akhirnya si buyer masih kalah. Ya, si buyernya masih kalah. Tetap jawaban keinginan untuk naik masih ada, dijawab di sini menjadikan support, tapi masih dikalahkan lagi. Ya. Wujud-wujud ini adalah wujud-wujud buyer yang tertunda, ya. Sampai pada akhirnya ketika di time frame 5 menit, kita lihat di jam 11.00 menjadi apa time frame 5 menitnya? Menjadi seperti ini. Kenapa di sini ada wujud penolakan? Tadi kan mulai ada perlawanan di sini. Sebelum jam 11.00 itu ya. Gini. Kan close price-nya harga di sini. Ya, close price harga di sini. Ini artinya 1 menit terakhir. Ya. Yang menjadikan sumbu di 5 menitnya. Perlawanan daripada si buyer itu dimulai daripada sini. Turun lagi ke bawah, langsung naik ke atas. Ya. Kita lihat di time frame 5 menitnya jam 11.00. Ini candlenya ya. Nah, benar saja di sini membuat sebuah support di area 5 menit. Pasti di area support sebelumnya. Kita tarik ke belakang. Di area resist become support dia. Dan di sini juga support. Ini resisten. Dia close price-nya di bentar. Ya. Jadi dia membentuk sebuah support di area apa? Di area resist become support dia. Terlalu tinggi resist ini. Nih. Ya. Jika ini sebuah resisten, ini resisten. Saya bilang yang ini ya, yang ini resisten. Pasti di belakangnya itu ada support. Pasti itu. Kalau nggak percaya teman-teman silakan scroll sendiri lah. Ketika ada resisten pasti di belakangnya itu ada support. Ketika ada support pasti di belakangnya ada resisten. Itu yang disebut nantinya itu resist become support. Ternyata dia hanya bisa close di resist become support dan membentuk apa? Membentuk support baru di area apa? Di area 5 menit. Di area 1 menitnya kita sudah sangat terlihat bahwa di sini adalah support. Perintahnya sebuah kenaikan. Ini perintah pertama dia muncul daripada sini. Perintah itu harus dijalankan oleh candle hijau. Ternyata yang lahir candle hijau ini belum mampu untuk menaikkan level harga dan dia turun lagi. Tapi membentuk suatu perlemahan seller. Ini resisten dijalankan lagi di sini, tapi di reject di area support ini. Ini support ini. Ya. Bentar. Ini support. Dia memerintah untuk kenaikan. Dijalankan di candle ini, tadinya dia menjadi candle hijau, tapi di reject lagi. Di area apa? Di area resisten. Dan rejection ini dijalankan, ini resisten, dijalankan oleh siapa? Oleh ini tadinya merah, dijalankan. Dia ditolak di area apa? Di area support.
ya. Tapi di sini di area resisten ini belum tertembus, ini resisten belum tertembus, menjadi candle merah lagi, membuat sebuah resisten. Terus di sini terbentuk lagi karena ini apa? Ini resist become support dia. Ya. Kalau kita ukur seperti ini, kita tarik garis seperti ini. Ini resisten. Ini supportnya dia. Dia ditolak di area support ini. Terus ini membentuk support baru, ya. Kalau kita tarik seperti itu, sejajar terus. Pada akhirnya ini adalah candle pembatalan perintah resisten. Tim Kimbe-nya kalau di DC, ya. Tim Kimbe-nya ini kalau di DC. Keinginan untuk naik pun kuat, rejeksinya pun kuat. Ya. Rejeksi itu dijawab di ini. Sumbu itu tadinya dia ingin turun atas dasar rejeksi ini, tapi karena ini support kuat, ini support tidak bisa bertembus, maka dia melanjutkan kenaikan lagi. Momen apa? Momen FTT. Ya teman-teman, resisten-resisten yang sudah terjadi di pertengahan tren itu tetap akan berlaku ya teman-teman, tetap akan efek, ya. Intinya dia bisa naik ke sini atas formasi candle ini, atas dasar perintah ini, ya. Cuma kita itu perlu di mana area-area dia akan ditolak, di mana area-area benteng-benteng dia ketika turun itu akan ditolak. Itu cuma indikasi itu aja. Dan kita melihat ketika perintah itu wujud, maka yang menjalankan itu sebuah kekuatan atau perlemahan aja. Ini sebuah candlenya apa? Kekuatan semua, sellernya perlemahan nih, perlemahan. Makanya dia naik drastis ya. Dan kita jangan lupakan di time frame 5 menitnya area resisten tertingginya mana? Sudah mulai muncul. Kita hati-hati. Ya, hati-hati. Itu fungsi daripada support resisten. Contohnya dia mau turun ke sini nanti ya. Di area sini dia akan ada penolakan, di area sini akan ada penolakan. Di area resisten pun dia akan ada penolakan, di area support pun akan ada penolakan. Ya, nggak harus nunggu kok sampai dia itu turun drastis ke sini itu ada penolakan, enggak. Ya, paham ya teman-teman? Tuh, itu di area apa? Di area resisten sini dia ada penolakan. Kalau di sini nggak mau menaik, apalagi di sini. Ya. Tapi tetap dia akan mencoba untuk naik, Tetap dia. Apakah candle merah ini akan menjadi koreksi? Kalau ini menjadi candle merah dan meneruskan follow the trend, tren sedang naik kuat, ya. Coba saja open 3 menit sampai akhir periode. Memanfaatkan apa, Bang? Follow the trend. Ya, follow the trend. Ketika dia turun, area mana yang akan dia tolak di sini? Ini akan di reject di situ. Nah, pas di sini nih, tengah-tengah candle hijau itu, dia akan ditolak di situ. Ini 10 menit pun, tapi udah mendekati ini ya, udah mendekati area resisten globalnya secara 5 menitnya. Itu akan ada penolakan besar di sini. Akan ada penolakan besar. Kemungkinan nanti sampai sini dia akan reject lagi. Dan naik sampai sini dia reject lagi. Seperti itu. Ya. Paham ya teman-teman? Ngopi dulu teman-teman. Untuk teman-teman pemula ya, kalau ingin belajar, benar-benar mau belajar, ingin masuk sebuah kelas privat yang gratis, silahkan gabung ke tim DC saja. Silahkan. Saya nggak promosi, saya bukan orang DC, saya nggak masuk kelasnya DC, saya nggak promosi. Tapi memang benar setelah saya analisa, DC itu bagus banget. Mentornya luar biasa, gratis, ya, tidak membebani untuk kita para pemula. Dan di situ ada PDF, ada materi. Beda seperti saya ya, saya memang trader otodidak ya. Jadi saya tidak mempunyai guru yang secara langsung. Guru-guru saya yaitu video-video di channel YouTube. Kepada beliau-beliau yang sudah upload video tentang trading di YouTube, saya terima kasih banget.
Ya, saya pelajari sendiri, saya belajar sendiri, saya jabarkan sendiri. Ya, jadi kalau di DC itu diajari, ada kelas-kelasnya, ada ujiannya. Ujiannya itu maksudnya gini, supaya kita itu mengetahui perkembangan kita itu sudah sampai level mana belajarnya kita. Ya, sudah nyampe level mana. Paham ya? Jadi itu support resisten jangka pendek yang ada di tengah-tengah seperti ini ataupun globalnya, tetap itu akan menjadi suatu pengaruh bagi harga ke depannya. Saya sudah katakan, ketika support atau resisten itu lahir, itu akan mempunyai sebuah perintah. Ketika sudah terlewati, artinya di area sebelumnya, dia akan menjadi sebuah benteng. Support lahir yang menjalankan perintah adalah candle hijau. Ketika candle hijau yang diperintah oleh support kok perlemahan, maka seller akan muncul. Ketika munculnya seller kok itu kekuatan, maka harga akan turun terlebih dahulu sampai seller itu lemah. Lemahnya di mana? Di area support lagi. Ya. Paham ya? Paham ya? Ketika teman-teman yang pemula baru belajar entah di DC ataupun belajar melalui video-videonya, pahami saja momen-momen FTT ya teman-teman. Pahami saja momen-momen FTT. Pada video sebelumnya itu saya sudah menjelaskan tentang momen FTT ya. Cukup momen FTT itu untuk menghantarkan teman-teman itu bisa profit. Nanti untuk strategi-strategi lainnya itu teman-teman bisa pelajari sambil berjalannya waktu. Yang penting kita itu kan bisa profit. Bagaimana 500.000 itu bisa mempunyai keuntungan 200.000. Terus kita tarik lagi, ketika kita ingin trading lagi, kita deposit lagi, seperti itu ya. Dan teman-teman juga untuk pemula khususnya ya yang baru belajar harus bijak ya memilih seorang mentor ya. Ingin masuk kelas harus bijak. Jangan mudah untuk terperdaya sama orang, oknum-oknum yang memang menjual PDF yang ilegal ya, yang ilegal. Ya. Cari sumbernya, siapa yang punya PDF, belajar dari sumbernya. Itu lebih baik lagi. Ya. Ya, tren naik ya, kuat naik ya. Dengan adanya sebuah resisten ini tertembus, menandakan bahwa buyer itu kuat. Yang menembus ini candlenya, tugasnya dia hanya mengobrak-abrik benteng itu sendiri, tapi kekuatannya sudah habis secara teknikal perang lah ya, teknikal perang. Ini saya panglima perang lah ibaratnya gitu. Ya. Kalau di sepak bola itu kita kan ya yang mempunyai strategi lah ya, yang mempunyai strategi, yang menjalankan siapa pemain-pemainnya. Kita kan sebagai pelatih nih ya, sebagai pelatih kita itu harus pinter. Ini ada sebuah resisten ditembus, berarti ini lemah kekuatannya. Untuk melanjutkan ke atas dia butuh apa? Dukungan apa? Support lagi lahir, tapi resikonya resisten terlebih dahulu yang lahir. Ketika resiko resisten lahir terlebih dahulu, terus yang menjalankan kok candle perlemahan seller, buyer ini langsung ambil alih, langsung menembus lagi, ambil lagi ke sini, FTT jadinya. Itu ya, nggak usah dibuat rumit, dibuat sesimpel mungkin, dibuat seenak mungkin menurut daya serap kita masing-masing. Nih, ini resisten. Tadi yang saya bilang di area 5 menit itu ada resisten globalnya tuh, nggak kuat dia, nggak kuat. Tunggu aja di 1 menitnya itu membentuk sebuah apa resisten. Tapi di sini ada support sudah, jangan diambil. Jangan diambil. Kalau ini tertembus menjadi candle merah, resisten ini dijalankan dengan sempurna oleh kekuatan-kekuatan seller. Ya, tuh di area support tuh ditolak lagi. Ini benteng tuh, teman-teman. Itu benteng. Itulah fungsinya support resisten. Setelah terjadi dia akan membentengi. Ya. Dia akan membentengi. Tapi kalau perintah ini sebuah kekuatan yang luar biasa, maka harga akan turun drastis. Ya, akan turun drastis.
Makanya saya selalu bilang kan, ketika buka market lihat tren terlebih dahulu. Yang kedua, support resistennya itu bagaimana, ya. Yang ketiga, informasi harga-harganya, informasi candle-candlenya, ya. Kalau teman-teman mau menghafal semua candle, teman-teman itu bisa ya stres sendiri sebelum open posisi, sebelum trading. Nggak usah dibuat rumit tentang informasi candle, nggak usah dibuat rumit, ya. Dibuat sesimpel mungkin, sebisa mungkin teman-teman itu bisa masuk, ya, bisa paham sesimpel mungkin. Itu ya kekuatan yang menjalankan tuh. Kekuatan seller, ya, kekuatan seller. Tapi di situ ada rejeksi, di belakang kita lihat pasti ada support. Mana supportnya? Ini support, ini support. Nih ya. Paham ya? Awal periode informasinya penurunan, ya. Ketika kita yakin, ya ambil 1 menit lagi. Itu informasinya penurunan. Kalau loss ya udah biarkan aja. Paham ya teman-teman? Itu yang request support resisten ya. Semua pertemuan 2 candle ketika merah terus hijau, maka ini adalah support. Ketika hijau terus dia merah, maka ini adalah resisten. Ya, itu sah. Itu sah. Saya lebih suka menganalisa dari sebuah resisten ataupun support teman-teman, karena saya tahu ketika sudah terlahir resisten, maka ini adalah sebuah perintah yang menjalankan itu candle seperti apa, kekuatan atau perlemahan. Yang menjalankan harus candle merah. Ketika yang menjalankan sebuah perlemahan seller atau perlemahan candle merah, ya berarti buyer akan muncul. Ketika di dalam perjalanannya dia kok muncul buyer kekuatan, maka buyer itu akan mengambil alih lagi, ya. Paham ya teman-teman? Jadi itu untuk yang request tentang support dan resisten ya. Ini dia naik sampai sini itu atas dasar perintah yang menjalankan, lihat candle-candlenya hijau, semua kekuatan. Formasi daripada buyer itu atas dasar apa? Perintah daripada ini, ya. Formasi daripada seller itu atas dasar apa? Perintah daripada ini. Tapi di perjalanannya dia akan menemukan support resisten. Di sini akan ada penolakan dalam proses, ataupun bisa dijadikan sebuah rejeksi sumbu nih, seperti di sini nih. Menjadi rejeksi sumbu kan dia kan? Nggak kuat nih. Karena ini nggak ada hambatan, tadi dia landai aja dia turun. Ini kan nggak ada support resistennya, landai aja dia turun, ya. Makanya saya di sini berani open posisi sell, karena saya tahu di sini nggak ada support resisten, makanya landai aja dia turun, ya. Paham ya? Nih ada penolakan, ya. Ini rejeksi nih di area apa? Di area support, ya. Paham ya? Kita lihat untuk dukungannya time frame 5 menitnya, dia di area apa? Ternyata dia masih di area resist. Ini support, resist become support. Nanti kalau di sini menjadi candle hijau, ada penolakan pasti, ya. Kita tinggal kolaborasikan dengan apa? Dengan informasi daripada harga itu sendiri, ya. Kalau udah seperti ini ya kita jangan OP. Kita tunggu sampai ngebreak. Ini resist, ini support, ini resist. Berbahaya. Kalau dia ini menjadi candle hijau, di sini menjadi candle hijau, bisa dia itu bisa naik. Karena apa? Ini ciri-ciri reversal, ya. Ciri-ciri reversal. Tuh, ya. Paham ya teman-teman? Dia hanya bisa close di area ini, dia akan menjadi candle hijau ini. Kita turun dulu, turun. Nah, aduh, keseret atas. Open 1 menit. Ketika ini bayarnya lemah di area resisten, ini resisten nih, maka seller akan muncul lagi. Ketika di sini menjadi sebuah candle pembatalan harga, nggak kuat ya. Karena apa? Nih kuat banget, ya. Kuat banget. Kurang tinggi kita open posisinya. Ketika di sini kekuatan buyer, maka buyer akan muncul lagi karena ini sudah lemah, indikasinya kenaikan. Ini informasinya naik. Tuh ya. Di time frame 5 menitnya dia baru saja
mengalami penurunan kan, ya kita hati-hati open posisi buy, hati-hati ya, seperti itu teman-teman ya. Oke, di sini ada resisten lagi nih, dia nggak bisa menembus resisten situ, ya jangan open di sini, berbahaya kalau nggak yakin. Tapi ini support, perintahnya kenaikan ya, perintahnya kenaikan. Kalau di sini dia mau turun kok di reject, nggak bisa menembus support, bisa open posisi buy. Paham ya? Poin dasarnya seperti itu teman-teman, mengenali support resisten. Kenali support resisten untuk apa? Untuk mengambil FTT. Untuk mengambil FTT. Ya, seperti ini. Lahir sebuah support menembus resisten. Ya udah open posisi buy di sini. Close-nya di sini. Di sini lahir sebuah resisten. Ini support tertembus. Ya udah ambil di sini. Ya, FTT. Paham ya? Nah tuh, tertembus tuh ya. Nah, itulah pembataran harganya. Coba kita ambil 3 menit. Tapi 3 menit terlalu bahaya ya. Karena di sini areanya itu area yang banyak support resistennya, berbahaya juga. Tapi kita analisanya itu berdasar ya, berdasar apa? Ini support, ini resisten, tertembus sebuah supportnya. Ya, berdasar, kita nggak ngawur analisanya ya. Kita nggak ngawur. Kalau dia naik sampai sini itu bisa open posisi lagi. Dia akan membuat seperti ini nanti. Seret gitu. Seperti kursi ya, kursi goyang mungkin ya. Dia akan membuat bahu-bahu dulu. Sama halnya di sini dia akan membuat bahu terus turun, di sini akan membuat bahu lagi terus dia turun. Tapi kalau di sini dia kuat, maka dia naik lagi, ini ditembus, ya udah FTT lagi ke atas. Ya, tuh bayarnya lemah ya. Tapi support tetap support. Kalau udah kayak gini ini market sideways, jangan dianalisa. Ya. Jangan dianalisa. Di sini dia akan turun. Nah, di candle ini pas di sini dia akan turun. Kalau nggak tertembus tapi resistennya, kalau tertembus ya lain cerita lagi. Lain cerita lagi kalau tertembus. Kalau ini tertembus, udah tertembus ya udah, kita putar otak lagi untuk open posisi buy. FTT lagi jadinya. Aduh, ini kemungkinan dia akan naik nih teman-teman, kemungkinan. Tapi itu bukti rejection ya, bukti rejection. Semoga aja dia satu candle turun menembus lagi. Semoga aja. Berharap kan boleh ya. Berharap kan boleh. Karena apa? Mengenali rejeksi ini di area apa? Resistance ini. Ya. Analisa itu memang ya harus apa ya? Harus matang lah ya. Kekuatan support resisten itu luar biasa teman-teman. Kalau kita sudah memahaminya. Aduh, berbahaya sekali yang bawah. Tidak mampu juga dia untuk menembus karena apa? Sideways, di area sideways juga nih. Ya. Yang bawah nggak kena. Sayang sekali. Sayang sekali. Kita tunggu aja sampai dia close ini, sampai dia close ini baru. Yang bagus close ini karena tren 5 menit lagi naik. Dan 2 candle merah itu mungkin menjadi sebuah koreksi. Paham ya teman-teman? Jadi seperti itu untuk menganalisa. Ini kalau belum tertembus, ini kuncinya di sini nih. Sama ini. Kalau belum tertembus ya jangan, dia akan selalu menjadi candle seperti ini. Mau naik dia nggak kuat, mau turun pun nggak kuat. Tapi kalau ada candle membawa arah harga hijau, itu hajar aja buy. Ya, hajar aja buy. Kalau untuk sell ini resikonya berat karena apa? Support resistance sebelum-sebelumnya ini banyak banget nih di area-area seperti ini. Ya. Tapi kalau ke atas itu
semakin jauh itu semakin mudah untuk ditembus. Kalau semakin ke sini artinya dampaknya ada, tapi nggak terlalu kuat banget gitu loh. Kita lihat 5 menitnya menjadi candle apa ya. Tuh. Di area sini kayaknya dia akan tertolaknya nih, di area sini nih. Tapi kayaknya udah tertembus ya, tuh tertembus ya. Ini sangat-sangat enak ini kalau sudah kayak gini, sangat-sangat enak, udah tertembus. Jadi itu teman-teman ya, untuk kita mencari dukungan FTT itu kita mengenali support resisten itu sangat enak. Support resisten itu semua pertemuan dua candle yang berbeda antara merah dan hijau itu sah membentuk sebuah SNR ya. Hijau dan merah itu pun membuat SNR. Tak peduli di ujung atau di tengah-tengah ya, itu tetap support resisten. Ini nggak kuat ya, nggak kuat lagi nih. Ya, udah market seperti ini tinggalin, kita tinggal ngopi, tinggal ngerokok. Oke, gitu aja teman-teman ya. Semoga bermanfaat untuk video kali ini membahas tentang support resisten, entah jangka pendek dan jangka panjang. Intinya support resisten adalah ketika baru lahir dia akan mempunyai sifat memerintah, dan yang menjalankan adalah candle yang kuat, bukan candle perlemahan. Ya, seperti hanya resisten lahir, perintah penurunan, yang menjalankan adalah seller yang kuat. Jika hadir candle buyer yang kuat, maka buyer itu akan mengambil alih lagi sampai seller itu mempunyai dukungan yang kuat lagi, yaitu apa? Resisten sebelumnya ya, untuk menolak kenaikan lagi. Seperti itu poin dasarnya ya. Silahkan teman-teman pelajari lebih dalam lagi tentang support resisten. Oke, semoga video kali ini bermanfaat untuk orang banyak dan teman-teman khususnya pemula. Saya khususnya untuk diri saya pribadi lah ya, tetap semangat belajar. Semoga teman-teman bisa meraih profit yang konsisten dan bisa WD yang konsisten juga. Oke, terima kasih. Jika ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.